Selamat pagi untuk kita semua. Nah, ini pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru mengenai persamaan kuadrat. Di sini kita akan membahas persamaan kuadrat dan penyelesaiannya. Jadi, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan catatan bahwa A, B, dan C-nya itu elemen real dan A-nya tidak sama dengan 0 ya. Artinya begini, yang koefisien dari X kuadrat itu disebut A, kemudian koefisien dari X itu disebut B, gitu. Yang tidak punya variabel X-nya disebut dengan B, yang punya variabel X-nya maksudnya. Kemudian nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat disebut dengan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat ini dapat ditentukan akar-akarnya dengan cara yang pertama itu dengan faktorisasi, yang kedua nanti dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan membahas ketiga-tiganya, bagaimana mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, baik dengan cara faktorisasi, dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna maupun dengan menggunakan rumus ABC. Oke, jadi mohon diperhatikan dengan baik ya. Yang pertama, untuk faktorisasi. Ini kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Ini yang pertama ada kasus untuk A sama dengan 1, A sama dengan 1 ya. Nah, soalnya di sini sudah ada. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Apa yang dimaksud dengan A sama dengan 1? Ini dia. Nah, kan kalau yang di variabel X kuadrat kan itu kan A, yang ini B, yang ini C, kan begitu. Nah, A-nya sama dengan 1, di sini dia X kuadrat, seperti itu. Jadi, bagaimana cara mengerjakannya? Coba perhatikan dengan baik. Oke, kita tulis lagi X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Jadi caranya seperti ini. Kamu cari dulu dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya negatif 6, apabila dijumlah hasilnya negatif 1. Ini jumlah. Sudah? Ini yang C-nya itu hasil perkaliannya, yang B-nya itu hasil penjumlahannya. Jadi, misalkan kita ambil dua buah bilangan titik-titik kali titik-titik, hasilnya itu harus negatif 6. Kemudian titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya harus negatif 1. Bilangan berapakah itu? Kan begitu. Nah, jadi kita tulislah di sini. Itu adalah negatif 3 dikali 2, iya kan? Negatif 3 kali 2 itu adalah negatif 6. Negatif 3 ditambah 2 itu adalah negatif 1. Benar nggak kira-kira? Nah, kalau sudah dapat seperti ini, baru kita tuliskan begini. X kurang 3, kemudian X ditambah 2 sama dengan 0. Ini kurang 3 karena kan di sini negatif 3, kan begitu. Nah, setelah kita peroleh X kurang 3 dan X ditambah 2, nah, baru kita tuliskan. Ini kan masih sama dengan 0-nya di sini, di luar. Jadi, kita tuliskan begini. Satu-satu. X kurang 3 sama dengan 0 dan X tambah 2 sama dengan 0, begitu. Kenapa harus 2? Namanya juga X kuadrat, berarti ada 2 X yang memenuhinya, kan seperti itu. Jadi yang pertama tadi X kurang 3 sama dengan 0, yang kedua X tambah 2 sama dengan 0. Setelah itu ini yang negatif 3 kamu keluarkan, maka X sama dengan, kalau di sini negatif maka keluar dia menjadi positif. Nah, ini juga begitu. Harus dalam X sama dengan. Nah, X sama dengan ini positif kurang menjadi negatif 2. Jadi X1-nya 3, X2-nya negatif 2. Jadi inilah faktor-faktornya. Akar-akar dari X kuadrat dikurang X dikurang 6. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 2. Apakah harus ini X1
dan X2 nya harus negatif 2, tidak masalah. Bisa saja ini jadi X2, ini menjadi X1, tidak masalah ya. Oke, itu kalau untuk yang kasusnya A sama dengan 1. Bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Nah, seperti contoh di sini. Di sini 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 35. Nah, kita samakan dulu ke bentuk umum dari persamaan kuadrat. 2x kuadrat tambah 3x sama dengan 35. Kan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx dikurang c sama dengan 0. Artinya yang sama dengan itu di sini harus sama dengan 0. Ini kan masih sama dengan 35. Jadi bagaimana supaya sama dengan 0? Ya masukkan aja dia ke dalam. Kan begitu. Maka dia menjadi 2x kuadrat tambah 3x. Di sini positif, dia masuk menjadi negatif 35 sama dengan 0. Nah, ini yang dikatakan A-nya tidak sama dengan 1. Ini dia kan sudah 2x, berarti ini A-nya tidak sama dengan 1 lagi. Nah, bagaimana kita ingin mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi apabila apabila A-nya tidak sama dengan 1? Caranya adalah kamu kalikan dulu yang 2 ini kamu kalikan ke yang C, kamu kalikan A kali C, seperti itu. Maka hasilnya menjadi x kuadrat sudah ditambah 3x dikurang 70 sama dengan 0. Sudah? Kalikan dulu dia ke paling belakang. Setelah itu, kalau sudah dapat x kuadrat tambah 3x kurang 70 sama dengan 0, barulah kamu kerjakan lagi seperti kasus yang A sama dengan 1. Kamu carilah dua buah bilangan. Apabila dikalikan, hasilnya negatif 70. Apabila dijumlahkan, hasilnya positif 3. Ini jumlah. Nah, kira-kira titik-titik kali titik-titik sama dengan negatif 70. Kemudian titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 3. Kira-kira bilangan berapa? Yaitu yang pasti itu 10 dengan 7, kan begitu. Sekarang yang mana negatif, mana yang positif? Harus ada salah satu negatif toh. Di sini hasilnya positif. Berarti yang lebih besar itu harus yang ini, positif. Maka ini yang negatif. Berarti 10 kali negatif 7 itu adalah negatif 70. Kemudian 10 ditambah negatif 7 itu adalah positif 3. Mengerti ya? Nah, setelah itu buat lagi. X tambah 10. X kurang 7 sama dengan 0. Kamu uraikan lagi satu-satu. X tambah 10 sama dengan 0, kemudian X kurang 7 sama dengan 0. Ini kamu keluarkan. Nah, ini kamu keluarkan, maka dia menjadi X sama dengan negatif 10. Ini kita anggap X1, kemudian ini X2 sama dengan ini keluar menjadi positif 7. Sekarang apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Ingat, tadi kamu kan mengalikannya ini ada kamu kalikan ke 2. Yang C-nya kamu kalikan dengan 2. Jadi itu harus kamu kembalikan lagi. Tadi kalau dikali 2, maka sekarang kamu harus membagi 2 lagi. Jadi ini harus kamu bagi 2, ini juga harus bagi 2. Maka X1-nya sama dengan negatif 5, X2-nya sama dengan 7/2. Harus seperti itu. Bisa ya? Ingat, kalau sudah dikalikan, bagikan lagi. Itu untuk yang A tidak sama dengan 1. Nah, itu selesai untuk faktorisasi. Sekarang, bagaimana dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan bentuk kuadrat sempurna? Nah, ini langsung lihat saja. Kita jawab yang nomor 1. Melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang A-nya x kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0. Yang pertama kamu kerjakan adalah dikeluarkan dulu yang C-nya.
X kuadrat tambah 2X sama dengan 8. Kenapa sama dengan 8? Karena ini kan negatif 8. Kalau kamu keluarkan dia menjadi positif 8. Setelah itu tambahkan kedua ruas. Ini kita tulis. Tambahkan kedua ruas dengan setengah kali koefisien X. Setengah dari koefisien X dikuadratkan. Oke. Mana di sini yang koefisien X-mu? Ini X. Koefisiennya ini 2. Setengah dari 2. Berarti ini kamu buat adalah kesini aja ya. Setengah kali 2 itu sama dengan 1. Kamu kuadratkan itu adalah 1. Seperti itu. Atau langsung tulis aja dulu begini. X kuadrat, agak maju ya. X kuadrat tambah 2X ditambah 1 kuadrat sama dengan 8 ditambah 1 kuadrat. Seperti itu. Sudah? Maka ini menjadi X kuadrat tambah 2X ditambah 1 sama dengan 8 tambah 1 itu berapa? 9. Sama dengan 9. Nah, setelah itu, ini kamu ubahlah dia. X kuadrat tambah 2X tambah 1, ini kamu ubah menjadi X tambah 1 kuadrat. Dia dalam bentuk kuadrat semua. Jadi, 9 itu, di sini tetap 9. Dari mana ini dapat? X tambah 1 kuadrat. Ini kita kerjakan. X tambah 1 kuadrat itu kan sama dengan X tambah 1 dikali X tambah 1, kan begitu. X kali X kuadrat, X kali 1 tambah X, 1 kali X tambah X, 1 kali 1 tambah 1. Berarti ini kan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, maka ini kita ganti. Kita sederhanakan menjadi X tambah 1 kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan 9 nih di sini. Jadi X tambah 1 ini kamu akarkan. Akar dari 9 itu berapa? Akar dari 9 seperti itulah kira-kira. Karena kan di sini kuadrat. Supaya hilang kuadratnya kan saling berkebalikan dengan akar, kan begitu. Jadi X tambah 1 sama dengan plus minus 3. Kenapa ada plus minus 3? Karena sama nilai dari 3 kali 3 dengan negatif 3 kali negatif 3. Itu sama saja. 3 kali 3, 9. Negatif 3 kali negatif 3 kan 9 juga. Kan begitu. Nah, jadi tadi di sini hasilnya tadi X tambah 1. Ini gak usah lagi pakai apa ya. Udah hilang kuadratnya. X tambah 1 sama dengan plus minus 3. Plus minus 3. Nah, ini satu-satu kamu uraikan. X tambah 1 sama dengan 3. Satu lagi, X tambah 1 sama dengan negatif 3. Berarti X1 sama dengan 3. Ini berpindah ditambah, dikurang 1 ya. Dikurang 1. Kemudian X1 sama dengan 2. Atau X sama dengan negatif 3, ini berpindah menjadi negatif 1, maka X sama dengan negatif 4. Ini kita anggap sebagai X2. Ngerti ya? Jadi X1 nya sama dengan 2, X2 nya sama dengan negatif 4. Nah, ini kalau A nya sama dengan 1. A nya koefisien X kuadratnya itu sama dengan 1. Sekarang bagaimana? Yang B tadi soalnya adalah 4X kuadrat
ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini caranya kamu harus membagikan yang koefisien dari x kuadrat ini bagaimana supaya 1, begitu istilahnya. Ini loh, ini kan 4x kuadrat. Kalau untuk melengkapkan bentuk sempurna, x-nya itu, a-nya itu harus 1. Jadi bagaimana ini supaya 1? Berarti otomatis ini harus dibagi 4, kan begitu. Semuanya kamu bagi 4. Jadi dia menjadi x kuadrat tambah x ditambah 1/4 sama dengan 0. Setelah itu kamu keluarkan yang 1/4-nya. X kuadrat tambah x sama dengan, ini berpindah menjadi negatif 1/4. Setelah itu, sama seperti yang tadi, tambahkan kedua ruas dengan setengah kali koefisien dari x, baru dikuadratkan. Koefisien x-nya itu adalah ini. Udah, koefisiennya x-nya ini. Kemudian berarti kita tulis di sini. Berarti setengah kali 1 dikuadratkan. Itu kan setengah kuadrat kan? Setengah dikuadratkan kan begitu. Jadi kamu jumlahkan ya. Berarti hasilnya seperti ini. X kuadrat tambah x ditambah 1/2 kuadrat sama dengan negatif 1/4 ditambah 1/2 kuadrat. Ini dia masing-masing yang kamu jumlahkan tadi. Nah, itu dari sini. Nah, setelah itu ini tadi kamu ganti, dia menjadi x, langsung aja dia bentuk dalam kuadratnya menjadi x tambah 1/2 kuadrat sama dengan, nah kalau kamu bingung di sini x tambah 1/2 kuadrat dari mana sih? Langsung bisa kita peroleh Bu, dari x kuadrat tambah x tambah 1/2 kuadrat. Bagaimana langsung kita tahu menjadi x tambah 1/2 kuadrat? Gini aja, kalau semuanya positif di sini, maka ini positif yang pertama. Kemudian langsung aja buat ini x, langsung aja yang paling awal dengan yang paling akhir. X ditambah 1/2, kemudian yang kuadratnya kamu keluarkan. Sama tadi seperti ini. Ini kan awalnya kan x, ini kan 1, maka langsung aja ini kan penjumlahan semua positif. Maka x tambah 1 kuadrat. Ambil yang paling belakang, yang paling depan, kemudian yang paling belakang. Seperti itu. Gak usah repot-repot. Setelah itu kamu selesaikan yang di sini. Negatif 1/4. 1/2 kuadrat itu kan 1/2 kali 1/2. 1/2 kali 1/2 itu kan adalah 1/4 tambah 1/4. Seperti itu. Maka ini menjadi x ditambah 1/2 kuadrat sama dengan 0. Berarti ini karena dia di sini 0, maka akar dari 0 ya 0 juga kan begitu. Jadi x tambah setengah itu kan sama dengan 0 jadinya. Sudah? Kemudian dari sini bisa kita buat bahwa x sama dengan, ini kamu keluarkan, sama dengan negatif 1/2. Karena di sini positif, berpindah menjadi x-nya menjadi negatif 1/2 gitu. Jadi kalau seperti ini, bagaimana artinya kalau hanya 1 gitu? Jadi kalau dikatakan penyelesaiannya adalah x sama dengan 1/2, jadi ini artinya dia mempunyai akar-akar yang sama atau akar-akar kembar, yaitu x sama dengan negatif 1/2, seperti itu. Ngerti ya? Kalau hanya 1 dapat seperti ini, berarti artinya persamaan kuadrat yang ini, yang B ini, dia mempunyai akar-akar yang sama. Kita tulis saja. Jadi persamaan 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 sama dengan 0 mempunyai
akar-akar yang sama atau akar kembar. Akar kembar yaitu X sama dengan negatif 1/2. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC-nya itu adalah X12 sama dengan negatif B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi bentuk dari yang ini B kuadrat dikurang 4AC itu disebut dengan diskriminan persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Diskriminan itu dilambangkan dengan D. Jadi kalau kita ingin membuat rumus ABC dengan menggunakan simbol diskriminan, berarti X12 sama dengan negatif B plus minus akar D. Nah ini D, ini kan D diskriminan. Akar D per 2A. Oke, langsung saja masuk ke contoh. Selesaikan persamaan 3x kuadrat dikurang 2x kurang 8 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Oke, kita kerjakan sama-sama. Tadi soalnya 3x kuadrat dikurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Sebelum kita menggunakan rumus ABC, kamu harus tahu dulu berapa A, berapa B, berapa C gitu. Jadi, dari sini kita peroleh ini A. A-nya sama dengan 3, ini dia, kan begitu. B-nya sama dengan, jangan 2, ini ingat simbolnya, berarti dia adalah negatif 2. Kemudian C-nya berapa? C-nya juga lihat simbolnya, tandanya adalah negatif 8, jangan hanya 8 aja, jadi salah nanti. Oke, setelah itu, baru kamu tulis dulu rumusnya. X12 itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke, X12. Sekarang kalau sudah dapat A, B, C-nya, masukkan ke rumusnya. Min B berarti negatif 2, kan begitu. B-mu kan negatif 2, negatif 2 plus minus akar negatif B-nya berarti negatif 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 3, C-nya negatif 8 per 2 kali 3 sama dengan negatif kali negatif kan positif, 2 plus minus akar dari negatif 2 kuadrat, negatif 2 kali negatif 2 itu 4 kali 3, 12 kali 8 adalah 96, negatif kali negatif positif. Nah sudah, berarti ini positif 96 per 2 kali 3 itu adalah 6 sama dengan 2 plus minus akar dari 4 tambah 96 itu kan 100 per 6, maka 2 plus minus akar dari 100 10 per 6. Jadi ini kan masih X1 2, berarti X1 nya adalah 2 ditambah 10 per 6, X2 nya adalah 2 dikurang 10 per 6. Nah jadi X1 nya sama dengan 12 per 6 sama dengan 2, X2 nya adalah 2 dikurang 10 negatif 8 per 6. Ini kamu sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi negatif 4 per 3. Beres. Nah jadi setelah kamu kerjakan seperti ini, dari yang ketiga tadi kamu sudah bisa lihat lebih mudah mana, apakah faktorisasi, melengkapkan persamaan kuadrat, atau dengan menggunakan rumus ABC. Yang paling sering dipergunakan itu adalah dengan faktorisasi sebenarnya gitu. Tapi pada saat kapan rumus ABC dipakai? Rumus ABC dipakai biasanya kalau dia tidak bisa difaktorkan, karena tidak semua persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Seperti itu. Kalau tidak bisa difaktorkan, kamu langsung pakai ke yang rumus ABC. Rumus ABC ini lebih pasti,
tapi dia lebih panjang penyelesaiannya, kan begitu. Jadi usahakan dulu pakai dengan menggunakan faktorisasi. Ternyata kalau tidak bisa difaktorkan, baru kamu pergunakan dengan rumus ABC, seperti itu. Oke, itu saja. Mudah-mudahan masih dimengerti. Silakan dipelajari dengan baik, pahami dengan baik, dan catat kembali di buku catatanmu dengan rapi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi untuk kita semua.